itu benar-benar satu halaman tanpa mengecilkan fontnya ya, nggak merubah font yang karakternya itu kecil. Kita tetap dengan karakter yang standar. Satu halaman itu boleh untuk satu pertemuan atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, maka ya untuk satu KD itu bisa jadi lebih dari satu halaman. Di RPP ini guru boleh berkreativitas mau seperti apa bentuknya, formatnya. Itu tidak ada yang baku dan tidak kaku. Jadi di sini nih Merdeka Belajar ini memberikan kebebasan untuk guru berekspresi dengan RPP-nya. Yang terpenting itu adalah poin-poin yang ada di dalamnya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Buatlah tujuan pembelajaran ini dengan kalimat yang mudah dipahami dan merujuk pada kompetensi dasar yang ada di silabus. Kemudian, untuk aktivitas siswa. Aktivitas siswa ini kita tahu dia ada 3 bagian penting. Yang pertama, pendahuluan. Isinya itu tentang afirmasi, bagaimana kita menarik perhatian siswa agar fokus pada materi kita hari ini. Yang kegiatan keduanya itu yaitu kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini dibuat kegiatan yang dengan kalimat yang sesimpel mungkin, sesederhana mungkin yang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan. Dan kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini bisa diisi dengan evaluasi dan refleksi atau merangkum materi yang sudah kita paparkan. Dan bagian ketiga dalam RPP itu yang harus ada adalah penilaian. Teknik dan instrumennya. Kita tahu berdasarkan revisi RPP kurikulum 2013 pada tahun 2017 itu mengharuskan ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap di dalam penilaiannya, poin penilaiannya. Untuk pengetahuan, ini bisa kita assess, kita beri siswa itu dengan soal pilihan ganda, esai, dan sebagainya. Untuk keterampilan, ini kita bisa mengamati kecakapan siswa ketika melakukan percobaan. Keterampilan ini ada 2. Yang pertama itu keterampilan berupa tindakan, dan yang kedua itu dalam bentuk keterampilan berpikir. Jadi kita juga bisa, kalau secara tertulis, kita bisa juga mengukur keterampilan siswa. Nanti akan saya contohkan di belakang ya. Dan kemudian untuk sikap, kalau sikap ini bisa kita gunakan instrumen lembar observasi ataupun angket. Nah, berikut contoh untuk RPP-nya. Yang pertama yang harus kita lihat itu, apa sih kompetensi dasar yang mau kita bidik atau kita buat ya untuk dituangkan ke dalam RPP. Misal nih, saya contohkan untuk 3.6 dan 4.6. Kalimat pada kompetensi dasar ini sudah sangat sederhana sebenarnya. Benar-benar sederhana, semuanya kata kunci. Pusing mau dibikin sederhana segimana lagi gitu ya. Dan kata yang digunakan di kompetensi dasar, kalau saya lihat secara keseluruhan, itu semuanya udah operasional. Jadi ya udah tinggal caplok. Jangan pusing untuk mikirin, aduh ini kalimat mau diubah gimana lagi ya. Ya, karena tujuan kita itu bukan merubah kalimat jadi yang cantik atau apapun ya, tapi tujuan kita itu adalah menyampaikan materi ini kepada siswa sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, sampai siswa itu ngerti sama apa yang mau kita sampaikan. Nah, jadi untuk 2 KD ini saya rumuskan dengan tujuan pembelajaran seperti ini. Bisa dibaca ya, bisa dilihat. Dan satu catatan lagi Bapak Ibu, di sini saya mencontohkan RPP berbasis STEM, artinya saya menggunakan metode STEM di sini, dan Bapak Ibu ya nggak harus menggunakan STEM juga nantinya. Bapak Ibu boleh berkreasi menggunakan metode apapun yang senyaman mungkin untuk Bapak Ibu gunakan di kelas dan bisa mendeliver pengetahuan itu ke siswa. Saya lanjut ya.
Setelah tujuan pembelajaran, kemudian di sisi lain, nggak harus di sini kita tuangkan, kita pikirkan kira-kira untuk materi ini konsep-konsep utamanya apa sih yang mau disampaikan. Kita catat di luar aja dulu, lalu baru kita buat aktivitasnya, aktivitas kegiatan per pertemuan. Untuk pendahuluan, ini semua seragam, saya contohkan, saya buat seragam ya, untuk pertemuan 1, 2, 3, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Kemudian untuk pertemuan kedua, nah perhatikan kalimat-kalimat di aktivitas pembelajaran ini, aktivitas siswa ini, adalah kalimat-kalimat yang apa sih yang mau kita ajarin hari itu. Jadi di kalimat ini kita nggak mesti lagi bikin siswa menyaksikan video animasi sel elektrolisis. Karena apa? Di sini kan sudah fokus aktivitas siswa. Jadi cukup kita tuliskan menyaksikan video animasi sel elektrolisis. Kita tentu akan mudah ya mengingatnya. Oh iya, ini untuk pertama kali saya masuk kelas, saya akan menampilkan video nih, video sel elektrolisis. Setelah itu, kita ajak siswa untuk melihat komponen-komponen dari sel elektrolisis itu. Terus kita ajak untuk belajar konsep lain lagi, yaitu faktor yang mempengaruhi reaksi sel elektrolisisnya. Nah, untuk yang langkah berikutnya ini menuliskan reaksi kimia yang terjadi. Untuk reaksi redoks kan udah diajarin di pertemuan sebelumnya ya, sesuai dengan urutan KD-nya itu. Jadi di sini materi sel elektrolisis ini aplikasi dari konsep-konsep sebelumnya. Jadi kita fokuskan saja untuk mengajarkan konsep-konsep yang terkait dengan sel elektrolisis. Kalau itu sudah diajarin, wes tinggal kita pakai gitu ya di pertemuan yang ini. Saya merencanakan untuk sel elektrolisis ini dengan 3 pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua, kita ajarin konsep dulu ke siswa. Kemudian yang ketiga, ini kita ajak mereka untuk praktek sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Yang saya buat itu yang kedua, merancang penyepuhan logam. Nah, di kegiatan ketiga ini nih, mengajak mahasiswa untuk melakukan penyepuhan logam. Di sini metode STEM yang saya gunakan di pertemuan ketiga. Jadi aplikasi dari pengetahuan yang mereka dapat di pertemuan 1 dan 2. Kalau STEM ini sangat kuat, sangat identik dengan mengangkat masalah-masalah yang terjadi di sekitar. Jadi benar-benar permasalahan yang real. Jadi misalnya gunting kuku yang ada karatnya, itu gimana sih cara mengatasinya? Sebenarnya ya kalau realnya mungkin ya udah kita buang aja, beli yang baru, itu mungkin lebih mudah. Cuman kan kita di sini mau menyampaikan konsep dari sel elektrolisis yang penyepuhan itu tadi ya. Jadi mau nggak mau tuh gunting kuku nggak jadi dibuang, tapi kita pakai untuk praktikum. Nah seperti itu. Ini untuk pertemuan ketiga. Kalau dengan STEM ini, semua tuntutan yang ada di RPP kurikulum revisi 2017, RPP K13 revisi 2017, saya yakin bisa teraktualisasi dengan penggunaan STEM ini. Ada literasinya. Jadi literasi itu singkatnya menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Itu kata kunci dari literasi. Selain literasi, ada juga 4C. Jadi kreativitas. Ya, di sini mahasiswa melakukan merancang bagaimana sih memecahkan masalah untuk gunting kuku yang berkarat, jadi penyepuhan itu ya. Jadi mereka berkreativitas nih. Mau gimana ini gunting kuku. Lalu kolaborasi. Ya, tentu saja mereka melakukan praktikum ini tidak sendirian. Mereka akan bekerja sama dengan teman-temannya, bagi-bagi tugas dan sebagainya. Lalu
berpikir kritis, ya tentu saja itu akan tercover dengan penggunaan STEM ini. Mereka akan mencari tahu bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Jika satu kali percobaan itu kurang efektif, kurang optimal hasilnya, maka mereka akan melakukan terus-menerus hingga didapat hasil yang bagus. Nah, itulah dari pengasahan, kita mengasah kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu penilaian. Penilaian ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan dan keterampilan, di sini saya rancang menggunakan soal esai yang menyajikan masalah pengkaratan besi. Bapak Ibu bisa menggunakan masalah lainnya ya, yang terjadi di sekitar kita yang berkaitan sama kimia. Kenapa saya gabung antara pengetahuan dan keterampilan? Karena saya mendidik untuk merancang penilaian berbasis AKM. Kemudian yang kedua, sikap. Sikap kita bisa menggunakan angket karakter. Nah, ini termasuk ke dalam survei karakter. Kenapa sih kita harus mencoba untuk menggunakan penilaian yang berbasis AKM dan survei karakter? Supaya siswa kita nggak kagok pas waktu pemerintah melakukan tes AKM dan survei karakter pada mereka. Pemerintah merancang AKM dan survei karakter. Dan kita nggak tahu soalnya gimana, tapi intinya AKM dan survei karakter ini adalah mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan kolaborasi. Jadi kita bisa mengambil konsep itu, kita terjemahkan ke penilaian yang kita buat untuk satu mata pelajaran. Dan penilaian ini ya nggak harus semua penilaian di setiap pertemuan itu menggunakan penilaian berbasis AKM dan survei karakter ya. Ya bakal rempong mungkin ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau ya silakan, nggak apa-apa. Jadi biar terbiasa siswanya, nggak kagok, nggak kaget kalau misalnya ada pengukuran atau penilaian dari pemerintah untuk mengukur AKM mereka. Mereka sudah terbiasa dengan soal-soal seperti itu, maka siswa kita akan jago untuk ngisi soal-soal seperti itu. Nah, nanti untuk contoh soalnya ini saya kasih di materi berikutnya. Tunggu sebentar ya. Baiklah, kita masuk ke penilaian. Nah, sebenarnya penilaian ini bebas ya Bu, asal mengukur tujuan pembelajaran yang sudah kita berikan. Penilaian ini yang khusus untuk AKM sama survei karakter yang saya bagikan ya Bu informasinya. AKM Assessment Kompetensi Minimum ini mengakses literasi dan numerasi. Survei karakter ini mengakses perilaku siswa dan tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang sudah dilalui. Jadi kita minta feedback ke siswa. Gimana sih proses pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi? Apakah mereka menyukainya atau tidak, atau ada kekurangan, ya kita bisa tahu dari survei karakter tersebut. Nah, untuk yang AKM dulu nih. Jika AKM itu kita adaptasi gitu ya di dalam kimia, artinya kita akan mengukur literasi sains mereka. Artinya apa? Artinya pada soal tersebut, pada soal AKM ini kita akan mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kimia, isu-isu yang masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita yang bau-bau kimia, yang kita tarik tuh ke materi-materi kimia. Bentuknya bebas, bisa pilihan ganda, esai, menjodohkan, isian singkat, dan lain sebagainya. Kalau pemerintah ya mungkin akan lebih mudah mereka menggunakan pilihan ganda, mudah penskorannya dan mudah untuk pemetaannya. Kalau kita sebagai guru bebas saja. Kalau kita sanggup untuk bikin yang pilihan ganda ya monggo. Kalau misal soal yang mudah dibikin itu esai, tapi koreksinya yang agak susah ya. Kalau saya koreksi soal esai itu mesti misal nomor 1 ada 30 siswa, maka 30 lembar jawaban saya deretin dulu, saya koreksi nomor 1 semuanya, supaya nggak bias ngasih skornya. Kemudian baru dilanjut nomor 2 dan seterusnya. Kemudian untuk soal AKM, harus kita tekankan soal yang berbau literasi itu seperti apa sih?
Nah, soal literasi adalah soal yang punya konteks. Jadi kita bikin dulu konteks masalahnya apa. Di dalam konteks itu ada informasi-informasi yang memang real, yang artinya itu adalah fakta. Nah, kemudian kita tambahkan opini-opini yang bisa menambah wawasan siswa. Dari soal literasi ini kemudian kita gunakan untuk mengukur, mengakses pengetahuan siswa dan keterampilan berpikirnya. Dan yang berikutnya, survei karakter. Survei karakter ini mengakses sosial emosional siswa dalam bentuk lembar observasi, angket, dan lain sebagainya. Kita lanjut saja ke contoh. Nah, kalau ini SKL ya. SKL ini sangat erat kaitannya dengan literasi. Ini literasi itu kalau dibagi-bagi untuk pengetahuannya itu dia memahami isi bacaan. Kemudian kemampuan mengintegrasi. Kalau untuk keterampilannya itu bagian yang ini nih, evaluasi dan refleksi. Kalau kita satukan dengan SKL sesuai Permendikbud nomor 20, mereka itu sangat beririsan. Jadi kalau kita ngajarin literasi, semuanya ada lengkap di situ, artinya kita juga sudah memenuhi SKL. Berikut contohnya. Nih, jadi dari materi sel elektrolisis tadi, kita kasih konteks masalahnya seperti ini. Bisa Bapak Ibu baca ya. Kemudian, selain dari wacana, tulisan-tulisan narasi yang bisa menambah wawasan siswa, kita juga boleh menambahkan data dalam bentuk tabel atau grafik ataupun gambar seperti ini yang mengilustrasikan proses kimia yang terjadi ketika penyepuhan. Ilustrasi yang kita gunakan, kalau kita mengambil dari internet, kita cantumkan sumbernya ya, supaya nggak kena semprit, nggak kena plagiat dan sebagainya. Nah, gambar, data, grafik itu harus berkaitan dengan konteks yang kita buat. Kalau dia nggak berkaitan, ya mending dibuang aja. Nggak mesti ada tabel, nggak mesti ada grafik dan diagram ataupun gambar di dalam konteks soal literasi. Untuk konteks ini, saya contohkan pertanyaannya seperti ini untuk aspek pengetahuan. Ingat ya, penilaian kita tadi ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk soal ini kita mengukur aspek pengetahuan dan keterampilan terlebih dahulu. Aspek pengetahuan dan keterampilan ini soal-soalnya beririsan dengan soal literasi. Soal literasi yang pertama itu adalah memahami informasi. Di konteks ini kita cari tahu nih siswa paham nggak sama informasi yang diberikan di atas. Bagaimana bentuk pertanyaannya? Contohnya seperti ini. Tanyakan ke siswa, apa fakta yang ditemukan dari bacaan di atas? Nah, di sini kan ada fakta, ada opini, ada informasi tambahan dari kita. Lalu yang berikutnya untuk mengukur pengetahuan siswa, yang ini menanyakan tentang reaksi kimia yang terjadi di anoda dan katoda. Ini pertanyaan ini juga merujuk pada tujuan pembelajaran yang kita buat, KD yang kita bikin ke dalam RPT kita. Jadi dengan melihat gambar ini, apakah mereka bisa menerjemahkan reaksi yang terjadi di dua sisi ini? Nah, ini termasuk aspek pengetahuan. Kalau di literasi artinya kemampuan integrasi. Lalu pertanyaan tentang keterampilan. Keterampilan berpikir. Karena kalau tindakan yaitu harus lewat observasi ya. Kita sajikan pertanyaan seperti ini. Kita tahu bahwa sendok yang dari besi kalau dilapisi dengan perak
menjadi tidak berkarat. Nah, pagar rumah juga dari besi. Apa bisa dilapisi dengan perak? Apa efektif gitu ya? Nah, itu meminta mereka untuk berpikir efektif nggak dengan pelapisan perak. Mereka akan menghitung lagi, hitung-hitung duitnya gitu ya. Apa mungkin ada cara lain yang lebih hemat gitu daripada pelapisan dengan perak. Nah, di sini mereka akan melakukan evaluasi di dalam otaknya. Mereka akan merefleksi. Nah, itulah kemampuan dari literasi itu. Jadi mereka menghubungkan kembali dengan pengetahuan yang mereka miliki, pengetahuan lain yang di luar konteks ini namun berkaitan. Nah, seperti itu. Dan kalau dihubungkan dengan SKL, pertanyaan pertama itu menanyakan pengetahuan faktual, kemudian konseptual, dan metakognitif. Berikut contoh dari survei karakter. Jadi kita melakukan penilaian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini untuk mengukur sikap siswa. Karena kita tadi berbasis AKM dan survei karakter, untuk survei karakter itu menanyakan sosial emosional siswa. Jadi bagaimana tanggapan dia terhadap pembelajaran, bagaimana karakter dia juga bisa kita masukkan ke dalam sini. Ingat, kebijakan Merdeka Belajar menekankan pada literasi, numerasi, dan kolaborasi. Maka di sini pun kita tanyakan karakter mereka ini, kemampuan mereka untuk bekerja sama ini seperti apa di kelas. Kalau yang pertama ini feedback tentang pembelajaran yang kita lakukan, proses pembelajaran yang sudah dilewati oleh siswa. Kemudian ini nih, yang poin keempat, ini menanyakan kira-kira mereka ini suka nggak berkolaborasi, kerja kelompok, atau mereka lebih suka sendirian. Untuk skalanya, ini bebas. Boleh ya atau tidak, atau 1-5 aja, atau 1-4, terserah. Kalau dia, yang pasti, kalau dia mengisinya 1, artinya untuk yang kalimat positif, artinya ya dia tidak lebih cenderung untuk tidak suka. Kalau dia memberi angka yang lebih tinggi, artinya ya dia benar-benar suka dengan apa yang kita tanyakan, kita nyatakan di sini ya. Nah, untuk ini kalau misal kita kaitkan lagi dengan SKL 2016 itu, ini juga mengukur sikap-sikap sesuai SKL. Yang pertama itu tentang kepedulian, tentang kreativitas siswa, kemampuan berpikir kritisnya, dan kolaboratif. Saya kira itu saja materi dari saya. Nanti Bapak Ibu akan ditugaskan untuk membuat RPP dan tetap akan saya bimbing. Nah ini buku yang insya Allah sudah masuk penerbit dan akan terbit di tahun 2021. Jadi saya menulis tentang buku STEM Education yang mendukung Merdeka Belajar. Oke, Bapak Ibu, materi saya sudah saya sampaikan. Kita lanjut dengan diskusi jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Izin Bu. Ya. Saya mau menanyakan tadi yang RPP 1 lembar itu. Ya. Kalau yang saya lihat contoh dari Ibu betul-betul simpel ya. Saya juga baru ternyata bisa 3 pertemuan dalam 1 lembar ternyata gitu ya. Iya. Biasanya kan ada di pendahuluan itu guru memberikan salah atau misalkan mengabsen, berarti itu juga nggak usah ya Bu ya? Iya, karena kebiasaan seperti itu secara spontan pasti kita lakukan, dan RPP itu nggak mesti memuat itu semua. Jadi hal-hal yang biasa itu nggak usah, karena di situ fokusnya adalah aktivitas siswa. Nah, jadi pengalaman apa sih yang akan siswa dapatkan ketika pembelajaran kita? Nah, seperti itu.
Iya iya. Kalau saya coba, kok ini nggak bisa satu lembar, ini karena kebanyakan mungkin itu. Nah, jadi kalau yang contoh dari Ibu itu benar-benar simpel, intinya saja gitu, Bu. Betul. Iya, iya. Iya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Indri. Ada lagi? Ya, saya Bu Ratna. Iya, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya untuk yang pembuatan RPP satu lembar itu memang sering kita itu dapat informasi gitu ya dari MGMP atau dari Bimtek atau apa gitu ya, sudah sering juga. Cuman yang memang model yang seperti Bu Ratna sampaikan itu memang betul-betul simpel dan efektif gitu loh. Memang sih ini seperti hal baru bagi saya juga gitu loh. Yang sering biasanya para pengawas yang diberikan ke kita itu bentuk tujuan pembelajaran itu yang sering tuh di apa itu ditekankan itu yang mempunyai A, B, C, D itu kan mungkin Ibu pernah dengar itu yang ada siswanya, ada ininya, ada ini dan sebagainya yang diuraikan panjang seperti itu. Kalau yang Bu Ratna contohkan tadi itu kan langsung simpel tujuannya, tujuan pembelajaran 1 ini, 2 ini kan gitu jelas. Iya, Jadi tidak diuraikan kalimat secara panjang gitu kayak ini melalui model pembelajaran STEM dengan tema pembangkit listrik dan bla 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 itu dan sebagainya sampai ke itu jadi ditulis panjang seperti itu jadi mengikuti konsep A B C D itu kayak gitu. Oh. Ya, terus seperti yang Ya, disampaikan itu iya memang harus ada ini apa itu di pendahuluannya itu apa gitu. Jadi ya memang nggak cukup untuk 3 pertemuan jadi 1 lembar itu nggak mungkin gitu loh. mungkin. Cukup banget gitu. Tadi kan sudah disampaikan kayak tadi, oh ini memang enak gitu loh, lebih simpel gitu. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama Bu Ilmi. Saya rasa pengawas juga akan mengubah standar penilaiannya merujuk ke kebijakan Merdeka Belajar. Karena pada prinsipnya Merdeka Belajar adalah mengurangi beban administrasi guru. Kita sebagai guru itu seharusnya kan fokus untuk meningkatkan kompetensi siswa, bukan sibuk dengan aduh ini RPP. Apa ya? Kedua apa ya? Itu kan apa ya? Makan waktu gitu ya. Yang harusnya kita itu fokus pada kegiatan pembelajaran yang enak kita sampaikan, yang kita gunakan, yang nyaman kita gunakan dan siswa juga bisa menerima dengan baik materi yang kita sampaikan. Nah, jadi tujuan pembelajaran pun sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar dibuat sesederhana mungkin dengan kalimat yang simple, mudah dipahami. Kalau berbelit-belit, gimana ya? Yang nggak dapat poinnya gitu. Saya yakin pengawas pun sekarang akan merujuk penilaian kepada kebijakan Merdeka Belajar. Jadi ayo kita sama-sama bikin dengan yang sederhana ini, dengan RPP yang model sederhana ini. Itu. Iya ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, mungkin saya akan belajar seperti ini. Ayo Bu, kita sama-sama belajarnya. Ya, enak. Bu, satu lagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sri Winarti. Ya Bu. Saya mau menanyakan, tadi pada pembuatan RPP ada 3 poin penting yaitu tujuan pembelajaran, 2 aktivitas, 3 penilaian. Pada aktivitas itu ada pendahuluan, berarti pendahuluan ini menyangkut apa-apa yang kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebelum pembelajaran itu berlangsung ya Bu ya? Pendahuluan itu. Ya, untuk pendahuluan itu adalah kegiatan afirmasi. Jadi kita menarik perhatian siswa aja Bu. Misal dengan memberikan video seperti itu.
Oh, siap. Terus kegiatan inti berarti pada saat pembelajaran apa yang akan kita sampaikan gitu. Betul sekali. Iya. Penutup berarti apa-apa yang sudah kita sampaikan, terus kemampuan Betul. anak pada saat pembelajaran itu bagaimana di pada poin penutup ya, Bu. Betul, betul. Oh, Betul, Bu. siap. Terima kasih, Bu. Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh, Satu Bu? lagi, Bu. Ya, Halo. Oh, Assalamualaikum. ini Bu Indri siapa ya. dulu? Ya. Bu Indri coba Iya, gini nanti Bu, ke kalau Pak Victor ya. misalkan di RPP-nya ada praktikum seperti tadi yang Ibu buat, Iya. berarti nanti harus ada lembar praktikumnya gitu, Bu. Lembar kerjanya. Nanti lampirannya. Kalau Boleh, tadi kan, iya. oh gitu. Harus Kalau ada ya? Saya kurang paham Bu ya kalau untuk apakah instrumen itu termasuk. Kalau misal ya kita kan biasanya mengembangkan LKPD. Iya. Nah, kalau LKPD ini kan kalau misal memang diminta untuk dilampirkan di RPP kita, ya monggo. Kalau misalnya nggak diharuskan, ya kita kumpul RPP aja, LKPD ya terpisah di dokumen terpisah. Oh gitu Bu ya. Ya. Iya. Terima kasih Bu, itu aja. Ya, Pak Victor. Oke, siap. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dikasih waktu Bu Ratna dan ya, rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Ini dihadapkan dengan siswa, maaf Bu, ini siswa yang mungkin berbagai macam tipe gitu loh. Kaitannya untuk melakukan apa itu pembuatan katakanlah RPP gitu kan. Jadi kita berusaha untuk ya sesederhana mungkin gitu, tapi akan tetapi kadang-kadang gini, misalkan di dalam RPP tersebut itu ada apa itu siswanya itu ada yang istilahnya apa itu nggak antusias lah, antusias. Dan ini gimana cara untuk menarik itu yang saya harus mengajar seperti ini dan ini harus seperti Anda harus mendapatkan yang seperti ini katakanlah bla bla bla. Nah, itu di dalam mengolah dalam RPP itu yang bagaimana? Terima kasih. Oke. RPP ini diserahkan kepada guru untuk berkreasi. Bikinlah sesederhana mungkin dan gunakan metode yang senyaman mungkin yang bisa digunakan oleh guru dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar. Oke. Untuk siswa yang kelihatannya apa ya? Ya gitulah. Ya, nggak apa-apa Pak. Di setiap kelas, di kelas saya pun juga ada yang seperti itu. Apalagi pembelajaran daring ya, kita kasih tugas semuanya pada ngumpul, dianya sendiri hilang tak kemana. Mending kalau ngumpulnya itu belakangan nggak apa-apa, masih saya terima. Tapi ini nggak ngumpul sama sekali gitu. Nah itu bingung. Kalau saya itu pendekatannya ya pendekatan pribadi, saya dekati, saya tanya kendalanya apa dan sebagainya. Karena setiap orang punya minat yang beda-beda. Kalau dia udah nggak minat sama kimia ya wes. Ya kan kita nggak bisa memaksakan orang untuk suka pada sesuatu, untuk suka sama kimia. Semuanya harus suka sama kimia, ya nggak bisa. Nah mungkin poin yang bisa menolong supaya anak ini tertarik dengan kimia, ya setidaknya dia kalau nggak mau mendekat ke arah ke depan duduknya gitu ya, melihatkan antusias yang sangat tinggi gitu, seenggaknya melirik kita juga udah lumayan gitu ya, dengan cara menyajikan masalah yang ada di sekitar dia, yang ada di sekitar kita. Ya apa aja itu yang sesuai dengan karakter anak-anak gitu Pak. Kita tarik ke masalah-masalah kimianya. Oke, siap. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, enggak? Kenalkan saya Ibu Hera dari Tarakan. Ya, Bu Hera. Iya, ini yang saya mau tanyakan masalah penilaian.
Ini tadi kan Bu Ratna sarankan kalau kita untuk membuat penilaian ini, kalau bisa kan sekarang kan karena AKM ya, jadi membuat soal AKM mungkin Ibu bisa kasih tips dan triknya Bu, karena kan untuk soal AKM ini kan dia kalau kita perhatikan kan kalau dari simulasi-simulasi yang sudah kita lihat soal AKM ini kan narasinya ya Bu ya. Mungkin kalau kita sebagai guru juga harus punya wawasan yang luas juga untuk membuat soal AKM ini. Karena kan narasinya aja terkadang kita harus berwawasan luas lah setidaknya. Nah mungkin dari Ibu mungkin bisa kasih lah tips dan triknya untuk membuat soal AKM ini. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, siap, baik. Ya, Bu Hera, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk menuliskan konteks masalah atau wacana atau narasi ya di soal, tipsnya kalau secara teknisnya kita bisa search di Google. Berita-berita terkini, misalnya tentang corona, virus coronanya sendiri, itu bisa kita caplok. Semuanya bisa, asalkan dia nggak terlalu panjang. Nah, kalau kita nyaplok 100%, kita wajib menuliskan sumber. Misal, berita Kompas, sumber berita ini, itu, dan sebagainya. Sayangnya, untuk kimia itu berita itu nggak 100% seperti itu. Jadi kita harus meracik ya. Nah, kalau kita untuk tahap berikutnya itu meracik. Jadi kita cari dulu wacana-wacana di Google yang sekiranya itu berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekitar kita, masalah-masalah yang akrab dengan siswa, kita tarik temanya dulu, kemudian kita tambahkan dengan apa yang kita tahu. Kita sudah belajar tentang misalnya korosi lah ya, tentang korosi misalnya. Yang yang bertebaran di Google mungkin banyak infrastruktur yang berkarat. Jadi foto itu bisa kita caplok. Data-datanya misalnya, data dari Google itu bisa kita ambil. Misalnya di Jakarta jembatannya itu yang berdiri tahun sekian ternyata sekarang sudah berkarat. Jadi cuma bertahan sekian tahun. Terus kita tambahkan lagi dengan konteks kimianya. Hal ini terjadi karena reaksi oksidasi. Terus dan seterusnya kita narasikan. Dan ingat, jangan terlalu panjang bikin narasinya. Yang penting di situ termuat KD-nya yang mau kita yang sudah dipelajari oleh siswa, kompetensi dasarnya. Terus apa lagi ya? Kalau data, kita juga bisa mengambil dari data yang valid yang dikeluarkan oleh pemerintah atau data-data dari buku kimia, buku teks kimia. Kalau memang itu dibutuhkan ya, misalnya untuk potensial elektroda misalnya yang memang sudah baku, nah itu bisa kita gabungkan di narasi yang kita buat, di konteks yang kita buat, seperti itu. Kalau memang mau membuat penilaian berbasis AKM, nanti di tugasnya bikin aja seperti itu, nanti kita belajar sama-sama. Kalau memang mau, tapi kalau belum tertarik, ya bisa bikin soal seperti biasa aja, Bu. Seperti itu, Bu Hera. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada, oke. Ya. Memang harus latihan ya, Bu, kalau mau buat soal seperti itu, Bu, ya. Karena kan dari... ya. Iya, betul. Jadi memang harus banyak baca, Bu. Jadi kita baca dari sumber ini, sumber itu, diproses di otak, baru bisa kita gabung-gabung di sintesis kalimatnya, pakai kalimat kita sendiri supaya cantik dan berkaitan dengan kimia. Jadi memang harus banyak baca. Namanya ya literasi, disuruh baca. Gurunya juga harus berliterasi ya, Bu. Iya, betul. literasi ke berbagai sumber pokoknya kita mah. Iya. Terima kasih ya, Bu, atas jawabannya. Iya, Bu Hera, sama-sama. Apakah ada lagi?
Jika tidak ada, maka kita sudahi dulu materi kita hari ini. Teman-teman akan dilanjutkan dengan penugasan.